Hari ini kita akan mengadakan sedikit berbincang wawancara sedikit. Perkenalkan Bu, ini nama saya Nining Putrion. Ini mengajar di TK Nirvala, Negara Lubuk Jantan, Kecamatan Tebuk Utara. Dan saat ini sedang menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 11 dan sudah sampai pada modul 3.1. Dan alhamdulillah Ibu sudah meluangkan waktu untuk kita wawancara dengan tema yaitu pengambilan keputusan dengan memiliki kebajikan sebagai seorang pemimpin. Boleh diperkenalkan diri sedikit secara singkat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yona Eva Sari. Saya adalah Kepala UPT SDN 36 Lubuk Jantan, Kecamatan Tebuk Utara, Kabupaten Tanah Datar. Baik, sekarang langsung aja ya Bu, kita mulai. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, selama saya mengajar jadi kepala sekolah di sini, emang banyak terjadi kasus-kasus baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Namun di sini saya melakukan identifikasi dengan beberapa langkah. Yang pertama, melakukan identifikasi terlebih dahulu apakah kasus ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Seperti tadi pagi kami pelaksanaan upacara di sini, ada beberapa orang siswa yang tidak lengkap pakaiannya. Ya, di sini nampak ada beberapa orang, 3-4 orang siswa tidak mengenakan topi saat upacara bendera. Setelah kami selidiki, kami tanyakan kembali kepada siswa tersebut apa kendalanya dan mengapa ia tidak lengkap pergi sekolah, dan ternyata ia terlambat bangun pagi. Jadi karena buru-buru pergi ke sekolah takut ditinggalkan, kondisi sekolah kita kena jauh dari lingkungan, jadi mereka pergi sekolah sama-sama. Jadi karena takut ditinggalkan teman, jadi terlupa untuk membawa topinya untuk pelaksanaan upacara hari. Baiklah, Ibu mengatakan tadi bahwa untuk mengetahuinya Ibu mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, dan ternyata setelah diidentifikasi siswa tersebut tidak membawa topi karena lupa dan rumahnya sangat jauh. Nah, dengan kasus-kasus yang seperti itu, ini kan termasuk kejadian di mana keadaannya kejadiannya benar begitu. Dan Bu, bagaimana langkah Ibu atau prosedur Ibu atau langkah Ibu dalam mengambil keputusan terhadap kasus yang seperti itu? Oke, langkah yang kami tempuh setelah kami identifikasi, kami tanyakan kembali benar sebenarnya kasus ini termasuk benar dan benar ya, karena di satu sisi mereka tidak membawa topi karena terlambat bangun dan lokasinya jauh. Namun kami tidak melakukan tindakan yang terlalu mencolok, maksudnya di sini tidak melakukan tindakan yang berlebihan karena hanya topi bagi mereka yang tinggal. Dengan keadaan seperti ini, kami menyampaikan kepada peserta didik tersebut, memberi peringatan dan menyarankan agar untuk kedepannya dia tidak lupa lagi untuk melakukan apa-apa perlengkapan yang diperlukan untuk besok. Di antaranya dengan sehari atau malam sebelum berangkat sekolah, mereka harus menyiapkan perlengkapan apa yang dibutuhkan untuk kegiatan besoknya. Oke, baiklah Bu, tadi Ibu mengatakan bahwa seharusnya anak itu mendapatkan peringatan karena tidak membawa topi, tetapi karena rumahnya jauh dan keadaan tidak mungkin untuk menjemput topi, dan sepertinya langkah-langkah yang setelah mengidentifikasi masalah dan mengetahui penyebabnya, apakah Ibu membutuhkan atau dukungan seperti apa atau cara efektif yang bagaimana supaya permasalahan tersebut terselesaikan? Oke, agar tidak terjadi lagi untuk yang berikutnya ya. Oke, untuk permasalahan yang dihadapi, kami menyarankan kepada rekan-rekan baik itu
guru yang ada di kelas untuk hari Sabtu hari terakhir sebelum pulang sekolah, mereka menginformasikan kepada peserta didik agar lebih mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan untuk ke sekolah besoknya. Seperti kalau hari Sabtu diinformasikan bahwasanya perlengkapan untuk upacara besok, baik itu topi, dasi ataupun perlengkapan belajar yang lainnya, buku dan tulis yang lainnya, untuk dipersiapkan dari sekarang agar tidak terlupa lagi untuk kedepannya. Namun mungkin karena dukungan dari orang tua yang belum terlalu maksimal karena kondisi ekonomi masyarakat di sini juga di mana masyarakatnya banyak yang bertani dan pagi-pagi sebelum anaknya berangkat ke sekolah dia udah pergi dulu ke kebunnya, jadi mungkin itu yang sedikit namun untuk presentasinya dia tidak terlalu banyak di sini. Kalau dipresentasikan palingan 3-5%. Tadi bilang bahwa butuh dukungan dari terutama buat wali kelas untuk menyampaikan sebelum hari Senin atau hari Sabtu untuk memperingatkan kepada siswa tersebut agar kesalahan tidak atau minimal kesalahan dari itu. Jadi dan dukungan orang tua juga sangat penting di sini ya Bu. Dalam menghadapi masalah seperti itu, apakah ada jadwalnya atau kadang-kadang masalah di situ hari itu diselesaikan hari itu, atau ada tata kala atau jadwal yang tersendiri untuk menyelesaikan satu keputusan untuk mengambil keputusan seperti itu? Sebenarnya jadwal secara berkala kami tidak, namun di dalam program kami buatkan ada pertemuan rutin baik itu dengan wali murid, dengan guru ataupun dengan stakeholder yang ada di sekolah, di mana program ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan ataupun kendala-kendala yang dihadapi oleh peserta didik di sekolah, dan hal itu perlu atau wajib disampaikan baik kepada wali murid ataupun kepada masyarakat yang lainnya, bagaimana kondisi dari keadaannya, bagaimana perkembangan dari pertumbuhan peserta didiknya selama mengikuti pembelajaran di sini. Namun itu kegiatan itu tergantung dari situasi yang dihadapi. Misalnya pada jam-jam pelajaran ada siswa yang berkelahi atau yang lainnya, tergantung kasusnya gitu. Jadi untuk penjadwalan secara rutin tidak ada, namun kami hanya memberikan waktu untuk setiap minggu kami mengadakan evaluasi baik itu dengan wali murid ataupun dengan rekan-rekan guru yang lainnya. Jadi untuk menyelesaikan suatu atau mengambil keputusan kita perlu evaluasi lebih banyak ya Bu, dan jadwalnya melihat dari satu kasus tersebut apakah bagaimana kasus tersebut apakah bisa diselesaikan untuk hari itu. Dan sekarang apakah ada faktor-faktor yang sama ini mempermudah atau mengganggu Ibu dalam mengambil keputusan terhadap nilai-nilai kebajikan yang benar dan benar? Tentunya apapun bentuk keputusan pasti banyak faktor yang mendukung. Terutama yang di sini yang lebih banyak mendukung, di mana rekan-rekan kerja kami di sini, rekan guru di sini semuanya terbuka. Jika ada masalah, baik itu masalah apapun, mereka selalu berkoordinasi dengan kami dan selalu memecahkan permasalahan tersebut setiap minggunya. Jadi permasalahan yang berat, ringan ataupun sedangnya bisa terselesaikan dengan mudah dengan kolaborasi yang baik bersama. Alhamdulillah, sepertinya memang kolaborasi itu sangat penting, apalagi dalam organisasi ya, dengan rekan-rekan sesama guru dan stakeholder yang ada di sekolah. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, sangat banyak mendengar banyak cara mengambil keputusan dengan nilai kebajikan. Apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan selama Ibu tidak berdebat? Untuk pengambilan keputusan yang menjadi catatan penting bagi saya adalah dengan adanya keterbukaan, saling koordinasi dan kolaborasi bersama, apapun jenis permasalahan yang kita hadapi di sekolah atau di satuan pendidikan ini akan mudah diatasi. Semuanya baik itu yang lebih urgent, yang biasa-biasa saja ataupun dengan masalah yang terlibat dengan peserta didik bisa diatasi dengan mudah. Intinya kolaborasi dan saling terbuka. Baiklah, kutipan yang sangat bagus Bu. Jadi intinya itu kolaborasi dan saling terbuka.
Jadi ini juga sangat terinspirasi dari Ibu Yona sebagai pemimpin yaitu kepala sekolah. Dan alhamdulillah hari ini sekian wawancara kita, Bu. Terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktu untuk bersedia diwawancarai. Dan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi juga menjadi pelajaran bagi saya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih kembali. Mudah-mudahan apa yang didapatkan kita bisa sama menerapkan dan bisa untuk kemajuan pendidikan khususnya di sekolah yang kita